semua, selamat datang di Luminous Production bersama aku Mikael Agung. Dan selamat datang di segmen Batu, di mana kita akan nyiapin barang buat difoto. Jadi, Batu sendiri sebenarnya adalah konten di mana kita nyiapin barang-barang untuk difoto. Perlu kita jelasin terlebih dahulu kalau semisal Luminous itu sebenarnya adalah kumpulan nih, kita total ada berempat sekarang, adalah kumpulan orang-orang lapangan. Jadi kita memang terbiasa untuk kerja di belakang layar. Dan kita juga otomatis jadi tahu nih barang-barang nih sebenarnya harus difoto seperti apa. Perlu kita tekankan lebih jauh sih sebenarnya sampai sini ya. Kalau semisal kita itu sebenarnya punya konsep barang apapun dengan ambience yang tepat, dengan lighting yang benar dan dengan setup yang benar itu bisa difoto agar terlihat lebih estetik. Jangan dibayangkan kalau semisal barang-barang yang kita ambil atau barang-barang yang biasa selalu kita kerjain ya, itu selalu terlihat mesti kayak barang-barang yang mewah atau barang-barang yang branded. Enggak juga. Barang-barang yang sebenarnya biasa aja, kalau semisal kita kerjainnya dengan benar, itu bisa terlihat jadi bagus ketika difoto. Jadi barang yang akan kita bahas pada hari ini adalah apaan? Kelihatannya kayak tumbler nih ya. Kelihatan banget nih, bisa lihat dari situ. Jadi tumblernya ini tumbler non-brand. Dikasih juga di sini ada semacam handle-nya juga. Otomatis kalau misalnya ngatasin barang-barang panas nih ya. Jadi kita asumsikan aja kalau misalnya tumblernya ini bisa nge-handle barang-barang dingin dan juga panas ya. Harga berapa ya? Guys, harga berapa? Oh iya, kalau nggak salah ini kita dapat promoan waktu itu di ATK kayaknya 10 ribuan deh barangnya ini. Cuma otomatis bisa dibilang paket lengkap sih, soalnya kan dia bisa nyimpan barang dingin, bisa nyimpan barang panas juga. Dia bisa dibuka handle-nya dari atas. Mohon maaf kita nggak promosi karena nggak ada branding juga dari mana-mana ya. Tapi kalau misalnya ada boleh kayaknya. Intinya kalau misalnya kita butuh sedotan juga, ini bisa kita pakai buat dimasukin. Kalau misalnya enggak, ini bisa dilepas langsung terus ditutup langsung dari sini. Ya otomatis aman nih kalau misalnya kalian mau masukin di dalam tas juga, dia nggak akan jatuh. Nah, kesulitannya kita akan bahas dari sisi fotografi di sini. Untuk bagian letternya ini sebenarnya cukup bagus ya, karena dia warnanya distinktif, warnanya beda langsung dari warna tumblernya, di mana warna tumblernya ini sebenarnya terhitung monokrom dan warnanya dia langsung coklat, jadi kita udah langsung dapat detail yang bagus nih dari letternya. Kesulitannya kita sebenarnya akan kita temui nih kalau foto terutama pakai lighting itu di bagian tumbler, karena otomatis tumblernya ini kan memang didesain untuk bisa tembus pandang ini ya. Dan barang-barang tembus pandang otomatis ada beresiko sama reflection. Jadi kalau misalnya kalian sentrong sama cahaya yang terlalu keras nih, bisa jadi bayangannya itu akan berpendar dan cahayanya itu akan tembus juga. Bisa diakalin sama beberapa barang, sama beberapa latar juga nih, setupnya bisa kita atur untuk ngebikin sebenarnya supaya bayangan dari gelasnya ini nggak muncul-muncul atau pendar-pendar banget ya. Daripada kita mikir lebih jauh, ayo kita kerjain. Karena dasarannya nih kalau misalnya pakai latar yang posisinya senja ini kan biasanya ngambil angle untuk fotonya susah. Jadi biasanya kita pasti ninggiin dikit angle-nya. Nah, ada cara untuk ngakalinya juga. Kalian bisa pakai kotak, modelan kotak hitam ini kan aku kebetulan ada kotaknya untuk jam tangan nih. Ya, yang kebetulan juga bisa dibalik, jadi aku pasang aja posisinya ini. Yang bagian bening ini kan otomatis karena ditaruh gelasnya dia nggak akan kelihatan. Jadi posisi ini udah proper banget kalau misalnya mau ditaruh. Jadi biasanya angle-nya saya taruh. Lebih gampang nggak maksudnya? Karena kan kita bisa ngambil frame bawahnya juga nih otomatis tadi. Caranya nih kita udah ngebikin setup untuk gelasnya sendiri. Kita kan pasti bikin modelan panoramik juga dari gelasnya. Jadi biasanya diambil diagonal tuh. Kalau gitu kita biasanya adjustment jaga-jaga karena temennya gelas kan biasanya otomatis bakal ada minuman, kita akhirnya pakai ini. Cuma karena aku ngerasa warna merahnya ganggu, seringkali ini bagian atasnya biasanya kita hilangin. Nah, paling bagus untuk minuman biasanya tergantung dari isi minumannya kan. Jadi biasanya ambience warnanya kita kasih sesuatu supaya warnanya gitu.
Salah satu adjustment yang bagus juga untuk foto minuman nih biasanya es batu ya. Jadi kita masukin aja langsung es batu ya, masukin ke dalamnya sini. Untuk ngakalin tinggi sih biasanya es batu paling sering dipakai. Untuk ngakalin mana aku nih di sini aku pakai Oralit ya biasa, minuman murah yang 3 ribuan dari apotek nih biasanya kita bisa beli di mana-mana ya. Jadi aku pakai Oralit untuk ngasih warna kuning sekaligus campuran orange. Dimensinya masanya kecil, kalau ditinggiin gelasnya ntar malah jelek. Ini gelasnya kalau kamu mau tinggiin, mau ditaruh mana? Ini Nah, dimensinya kan kecil kan, jadi makanya aneh. Kayak kesannya dipaksain banget dia buat tambah tinggi. Kalau mau sih dia taruh depan aja. Yang ini kan cuma ditinggin dikit nih, yang ini depan, jadi udah tahu kan ini part pertama nih, ini cuma isinya doang, gitu biasanya. Salah satu kesulitan kita sebagai content creator ya, mau nggak mau kita harus ngabisin minuman yang kita ambil sendiri. Cheers! Cheers. Yo! Cheers! Next apa? Outdoor, bisa outdoor doang. Jelasin dong, jelasin. Sama konsepnya kayak indoor, fungsi peranan kita sama. Cuma in charge-nya Kak Ito yang nentuin nanti mau ngefoto di mana, setnya kayak apa. Oke. Kita mutusin untuk ngambil satu konten outdoor di sekarang nih, untuk satu foto juga. Karena kayaknya indoor kerasa kan banyak orang yang anggap kayak setup studio itu susah tuh. Jadi kita ya sebenarnya tanpa apapun, kalau misalnya angle-nya cocok nih dan momennya pas, sebenarnya bisa jadi foto bagus juga kok sebenarnya. By the way, kita belum berkenalan nih. Jadi total Luminous-nya ada 4 anggota. Pertama aku Michael nih ya. Aku di sini in charge untuk berkaitan dengan host dan manajemen acaranya juga. Terus ada yang ada di belakang kamera, puter dong. Ada Obi, kameramen kita, serta editor juga yang ngurusin konten. Terus orang lapangan ada 2 juga lagi. Ini charge kamera. Dan foto-foto saya. Alay. Ini yang berkaitan jadi kameramen juga, sama ada Kaito. Nah, di situ. Karena dasarannya hujan, jadi otomatis kan pasti banyak daerah yang tergenang air. Daerah tergenang air otomatis bagus kalau misalnya dibikin pakai reflection juga. Jadi ada pantulan cahayanya gitu, sehingga objek apapun yang ditaruh di atasnya itu juga ikut pantul di bawah. Ini yang bisa kita bikin sekarang. Jadi ya gitu prosesnya kita seharian ngelakuin photoshoot ini ya, photoshoot buat tumbler biasa sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian penasaran sama hasil akhirnya, cek bisa. Sekian dulu pembahasan konten pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video ini. Kita jumpa di konten berikutnya. See you! Aku berusaha kayak gitu. Cukup gak? Dan kita sekarang ada di segmen Batu. Batu kepanjangan dari apa ya? Ini barang buat difoto. Oh iya. Barang buat difoto. Buat apa difoto? Lupa dia. Batu, nyiapin barang di foto. Subscribe kalau misalkan suka dengan video ini. Omonganku blog. Biar kayak video tim. Kayak Pusat belum, Per? Udah. ini senang ngomong. Nggak butuh es batu kan? Iya. Nanti dikeringin aja, ini embun-embunnya dia. Oke. Jangan ngomong kan ngerekam aku lagi minum, coba. Ingat ya, kalian siapapun yang nge-host nanti ya, posisi kalian kayak gini loh. Yoga kalian. Alah, kayak minum apa aja.
Elek. Ini minuman yang akan kamu minum kalau kamu sudah terlalu lelah. Yuk. Halo semua. Lupa. Lo tapi kan gini. Serius lupa. Enggak maksudnya. Siap ya.